Assalamualaikum. Halo teman-teman, mari kita mempelajari sejarah perkembangan fikih. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu fikih? Lalu, bagaimana ya sejarah perkembangan fikih? Sejarah perkembangan fikih memiliki 6 masa, yakni masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, masa awal pertumbuhan fikih, masa keemasan fikih, masa tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih, serta masa kemunduran fikih. Masa Nabi Muhammad SAW disebut juga sebagai periode risalah karena agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini, fikih Islam baru tumbuh dan berkembang, sehingga permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum masa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perkataan dan perilaku Nabi Muhammad yang dibimbing oleh wahyu ilahi. Periode risalah terbagi menjadi 2, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Tahukah teman-teman mengapa masa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai periode risalah? Masa Khulafaur Rasyidin dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pada masa berdirinya dinasti Umayyah di tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini, para ahli fikih mulai berbenturan dengan adat, budaya, dan tradisi masyarakat Islam kala itu. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam sudah sangat luas sehingga memiliki budaya, tradisi, dan adat yang berbeda-beda. Sumber hukum pada masa ini yakni Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat Nabi. Tahukah teman-teman apa itu ijtihad? Masa awal pertumbuhan fikih berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abu Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Sumber hukum masa ini yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat Nabi. Akan tetapi, proses musyawarah para ahli fikih dalam berijtihad masa ini seringkali mengalami kendala sebab tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Pada masa ini terjadi perpecahan antara umat Islam menjadi 3 golongan, yakni Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan yang terjadi sangat berpengaruh besar pada ilmu fikih sebab muncul banyak sekali pandangan yang berbeda dari setiap ahli fikih. Kemudian mulai munculnya hadis-hadis palsu yang semakin memicu perbedaan pendapat antara ahli fikih, sehingga para ahli fikih mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Tahukah teman-teman, masa awal pertumbuhan fikih dimulai sejak masa keemasan fikih terjadi pada pertengahan abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Masa ini ditandai dengan ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama sehingga berbagai pemikiran di bidang ilmu pengetahuan mulai berkembang. Pada awal masa ini terjadi pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul rayyi yang mendorong masing-masing kelompok melakukan ijtihad sehingga muncullah berbagai mazhab fikih seperti mazhab
Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perkembangan ilmu fikih masa ini semakin maju dengan munculnya berbagai kitab yang mengembangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Adapun kitab-kitab yang muncul pada masa ini yakni Al-Muwatta karya Imam Maliki, Al-Um karya Imam Syafi'i, Zahir Ar-Riwayah, dan An-Nawadir karya Imam Asy-Syaibani. Apakah teman-teman tahu, pada awal masa keemasan fikih terjadi pertentangan antara masa tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih terjadi pada pertengahan abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriyah. Tahrir, tahrij, dan tarjih merupakan upaya yang dilakukan para ulama dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Masa ini ditandai dengan melemahnya ijtihad dari para ulama, sehingga perkembangan fikih mulai mengalami penurunan karena para ulama tidak berani melakukan ijtihad yang disebabkan sikap fanatik terhadap mazhab yang mereka percayai. Akibatnya, perkembangan ini hanya melahirkan buku-buku yang berisi tentang komentar, penjelasan, dan ulasan terhadap buku yang ditulis imam-imam mereka sebelumnya. Apakah teman-teman tahu? Tahrir, tahrij, dan tarjih merupakan upaya para ulama dalam masa kemunduran fikih. Terjadi pada pertengahan abad ke-7 hingga muncul majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, yakni hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1293 Hijriah. Masa ini ditandai dengan banyak ulama fikih yang melakukan taklid atau mengikuti ajaran tanpa melakukan kajian. Pada masa ini, para ulama lebih menjelaskan kandungan buku-buku fikih yang telah disusun sebelumnya. Karya-karyanya kebanyakan berbentuk ringkasan atau mukhtasar, sehingga ilmu fikih mengalami kemunduran dan tidak dapat mengikuti tuntutan zaman. Apakah teman-teman tahu apa itu taklid? Nah, itulah tadi sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui ya mengenai sejarah perkembangan fikih. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.